Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Nur Marikin Sari atau biasa dipanggil dengan Bu Dita dari PAUD Cempaka Gedong. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang konferensi 3 dari Training XP Idea. Baik, kami dari PAUD Cempaka Gedong diutus ada 2 guru, yaitu dengan Miss Kiki dan saya sendiri dengan Bu Dita. Ini adalah profil dari PAUD Cempaka Gedong. Kami berdiri sejak tahun 2008, beralamat di Jalan Masjid nomor 10 RT 7 RW 01 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dan sekarang kami untuk jumlah tenaga pendidik itu ada sebanyak 5, bendahara 1 dan kepala sekolah 1. Jadi total kami di sini ada 7 orang. Untuk media sosial kami ada di Facebook, TikTok, Instagram, ada website kami, dan ada YouTube dengan channel PAUD Cempaka Gedong. Ini kami mempunyai 3 kelas, yaitu kelompok KB, kelompok TKA, dan kelompok TKB. Untuk di kelompok TKB kita ada sekitar 13 anak, untuk kelompok TKA 12 anak, dan untuk kelompok TKB ada 18 anak, jadi jumlah murid di kami sebanyak 43 anak. Untuk tantangan yang kami hadapi, karena banyaknya murid di kelas 3B yang akan menuju ke jenjang sekolah dasar, jadi kami lebih banyak untuk meningkatkan kemampuan literasi sejak dini, karena memang mereka harus mempersiapkan sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Baik, di sini untuk fokus inquiry kami adalah yang pertama, pengenalan benda di lingkungan PAUD Cempaka Gedong itu yang memiliki 1 sampai dengan 2 suku kata menggunakan aplikasi Quizy atau Wayground. Yang kedua, kolaborasi bersama dengan orang tua dalam meningkatkan kemampuan anak untuk berliterasi di rumah. Dan yang ketiga adalah kami mempunyai program setiap hari Rabu kami melakukan literasi selama 10 menit. Jadi sebelum kegiatan bermain dan belajar dimulai, pagi kami melakukan literasi bersama di hari Rabu dengan tema itu yaitu Pesaku. Petualangan seru aku bersama dengan buku. Baik, di sini kalau untuk level permainan, jadi kami dimulai dari level yang terendah. Pertama, pengenalan menggunakan forum diskusi kelompok tentang benda-benda yang menjadi materi permainan. Yang pertama itu level pertama adalah benda dengan 1 suku kata. Level kedua benda dengan 2 suku kata, dan yang ketiga menyusun huruf sesuai dengan gambar. Jadi nanti kami akan memberikan gambar, lalu anak-anak nanti akan menyusun kata-kata tersebut yang merupakan 1 atau 2 suku kata. Ini ya. Nah, lalu di sini untuk penentuan item bahan permainan, kita memperhatikan yang pertama yang mudah dilihat oleh murid, biasa digunakan oleh murid. Kami mencari benar-benar suku kata yang penyesuaiannya tidak sulit untuk dibaca oleh anak-anak. Contohnya meja, pintu, rak sepatu, dan kipas angin. Lalu murid dapat mendeskripsikan benda apa yang dimaksud dalam permainan. Baik, lalu di sini kami untuk kolaborasi orang tua dan murid. Orang tua murid kami ajak untuk mendampingi anak ketika bermain, sehingga peran orang tua dalam mendidik serta bonding menjadi meningkat. Khususnya pada kemampuan literasi sejak dini. Jadi yang pertama, kami menjelaskan kepada orang tua manfaat positif dari penggunaan gadget untuk kemampuan literasi anak di rumah. Yang kedua, simulasi dan menjelaskan tentang cara bermain Quizy atau Wayground. Yang ketiga, pemberian materi pembelajaran jarak jauh yang fokus terhadap peningkatan kemampuan literasi terhadap anak. Di sini yang tadi kami sudah sebutkan, kami mempunyai program Pesaku, yaitu petualangan seru aku bersama buku. Itu kami lakukan di hari Rabu. Jadi kegiatan membuka atau membaca buku selama 10 menit sebelum pembelajaran dimulai.
Jadi kami memulai dari hal-hal yang kecil namun bermakna. Jadi kami membiasakan murid untuk membuka dan nyaman memegang buku agar menimbulkan rasa iri yang tinggi. Siapa yang bilang itu ya, maaf ya. Petualangan seru dimulai dari apa yang kita lihat. Ya, lalu di sini untuk indikator dampak ada yang kuantitas dan kualitas, di mana untuk yang kuantitas adalah level permainan pada aplikasi Quizy dan Playground, item yang digunakan sebagai bahan permainan, dan minat membuka buku para murid pada program Pesaku Petualangan Seru Aku Bersama Buku. Dan untuk dari segi kualitas, orang tua murid menjadi lebih aware dengan kemampuan literasi anak dan meningkatkan bonding antara orang tua dan anaknya. Ya, berikut akan kami tampilkan untuk bagan dari segi kuantitas. Yang pertama adalah banyaknya benda yang menjadi soal dalam permainan di level permainan pada aplikasi Quizy dan Playground. Ini untuk yang satu suku kata itu ada sebanyak 10 soal, dan untuk dua yang suku kata itu ada sebanyak 9 soal. Lalu yang di samping adalah pencapaian skor. Benda yang digunakan sudah familiar dengan murid karena memang berada di lingkungan PAUD Cempaka Gedong. Untuk yang mendapatkan nilai 100 itu ada 3 anak. Untuk yang mendapatkan nilai 90 ada 10 anak. Dan untuk yang mendapatkan nilai 80 ada 3 anak. Baik, ini untuk program Pesaku kami, karena memang baru berjalan ya Bapak Ibu sekitar 1 minggu lalu sebelum puasa kemarin. Jadi memang untuk keterbiasaan anak-anak berliterasi itu memang masih sangat minim. Di sini bisa terlihat untuk minat membuka buku para murid pada program Pesaku. Jadi untuk jumlah murid dengan durasi lebih dari 10 menit itu hanya 2 orang. Lalu untuk durasi 5 sampai dengan 10 menit itu 4 orang, dan durasi kurang dari 5 menit ada 10 orang. Lalu ini untuk segi kualitas dari pendekatan kami kepada orang tua murid. Jadi sebelum program tersebut dimulai untuk Quizy atau Playground, kami menginformasikan Bapak Ibu di grup WhatsApp kami bahwa kami ada link yang harus diklik untuk level permainan, ada yang level 1 dan level 2 dan seterusnya. Di sini sudah terlihat untuk ketika pertama kali kami memperkenalkan Quizy tersebut, untuk awareness orang tua terhadap peran mendidik anak itu hanya 30%. Lalu ketika proses berjalan alhamdulillah menaik menjadi 50%, dan di akhir itu ada 80%. Ini untuk project skillnya. Untuk simple project kami di kelas anggur ya Bapak Ibu, itu untuk murid 5 sampai dengan 6 tahun yang memang sudah mempersiapkan dirinya menuju jenjang yang lebih tinggi. Lalu untuk implementasi menyeluruh kami ada di seluruh murid PAUD Cempaka Gedong. Lalu untuk pengembangan materi dan fitur aplikasi yang digunakan itu kami bekerja sama mungkin nanti dengan programmer. Dan untuk pengaplikasian konsep permainan yang dibuat pada beberapa PAUD se-Jakarta Timur, kami ingin bekerja sama dengan Dinas Pendidikan atau Himpaudi yang menaungi seluruh PAUD se-Jakarta Timur ataupun se-DKI Jakarta. Dan di sini untuk pembuatan aplikasi yang lebih easy to use dan eksploratif, kami ingin bekerja sama dengan Dinas Pendidikan atau programmer. Baik, di sini ada Q&A-nya. Apakah data yang kami presentasikan mudah dipahami oleh Bapak Ibu? Dan apakah menurut Bapak Ibu yang kami sajikan, apakah sudah mewakili hal-hal yang mendukung proyek kami? Dan adakah pengalaman yang serupa dengan sekolah Bapak Ibu? Baik, untuk penutup, program pelatihan XP Idea ini sangat membantu kami, khususnya guru PAUD Cempaka Gedong, untuk mencari solusi agar murid TKB usia 5 sampai dengan 6 tahun itu bisa memahami makna literasi melalui kegiatan permainan yang menarik dan menantang. Kami juga sudah mulai melibatkan peran orang tua secara komprehensif dalam meningkatkan kemampuan literasi anak. Semoga XP Idea dapat mewujudkan project skill yang kami harapkan agar tercapai sampai lingkaran yang paling luas.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.